Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan tentang pemrograman pada mata kuliah transformasi digital. Yang pertama itu ada apa sih algoritma? Menurut Corman, TH, Leysersen CE, Rivest RL, Einstein pada tahun 2009, algoritma merupakan suatu prosedur komputasi yang terdefinisi dengan baik yang mengambil beberapa nilai maupun sekumpulan nilai sebagai masukan dan menghasilkan beberapa nilai maupun sekumpulan nilai sebagai keluaran. Terdapat beberapa karakteristik agar instruksi menjadi algoritma. Yang pertama itu ada clear and ambiguous. Dalam algoritma harus jelas dan tidak boleh ambigu. Setiap langkahnya harus jelas dalam semua aspek dan hanya mengarah pada satu makna. Yang kedua ada well-defined input. Well-defined input ini ditentukan dengan baik. Jika algoritma membutuhkan input, maka masukannya harus merupakan input yang terdefinisi dengan baik. Yang ketiga, terdapat well-defined output. Algoritma harus dengan jelas mendefinisikan output apa yang akan dihasilkan dan juga didefinisikan dengan baik. Kemudian yang keempat, finiteness. Algoritma harus terbatas. Artinya tidak boleh berakhir dalam loop tak terbatas. Kemudian yang kelima, visible. Algoritma harus sederhana, umum, dan praktis, sehingga dapat dijalankan sesuai dengan keinginan sumber daya yang tersedia. Yang terakhir, language independent. Algoritma yang dirancang ini harus menggunakan bahasa yang independen, artinya hanya instruksi biasa yang dapat diimplementasikan dalam bahasa apapun, namun hasilnya akan sama, seperti yang diharapkan. Apa sih notasi algoritma itu? Notasi algoritma merupakan suatu cara atau bentuk menuliskan sebuah algoritma. Dalam notasi algoritma ini tidak dituliskan pada bahasa pemrograman, namun dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Penulisan notasi algoritma harus memenuhi kaidah hingga mudah dimengerti dan diterjemahkan. Terdapat 3 notasi dalam algoritma yang bisa direpresentasikan. Yang pertama itu ada deskriptif. Notasi algoritma deskriptif merupakan representasi algoritma dengan menyajikan urutan instruksi yang harus dikerjakan dalam bentuk narasi kalimat. Kalimat yang ditulis menggunakan bahasa yang jelas dan tidak boleh ambigu. Representasi algoritma dengan cara ini cocok untuk penulisan algoritma yang sederhana atau pendek. Apabila digunakan untuk menuliskan algoritma yang kompleks, maka cenderung menjadi tidak efektif. Yang kedua ada pseudocode. Pseudocode ini bukanlah suatu bahasa pemrograman, sehingga tidak dapat langsung dikompilasi sebagai program yang dapat dikerjakan oleh komputer atau mesin. Pseudocode ini biasanya menggunakan istilah atau sintaks sederhana yang terdapat dalam bahasa Inggris untuk merancang sebuah program sebelum dituliskan dengan bahasa pemrograman. Oleh karena itu, pseudocode ini dapat dimengerti oleh manusia, namun belum dapat dipahami oleh komputer. Untuk itu, supaya notasi pseudocode ini dapat dimengerti oleh komputer, maka lebih lanjut harus diterjemahkan ke dalam sintaks bahasa pemrograman tertentu. Tujuannya yaitu untuk membuat algoritma berupa rancangan struktur program yang efisien sebelum dituliskan ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Dalam pseudocode ini terdapat beberapa bagian utama. Yang pertama, bagian judul. Dalam pseudocode harus memiliki judul yang merupakan bagian untuk menyatakan nama algoritma dan penjelasan mengenai algoritma tersebut. Yang kedua, bagian deklarasi. Pada bagian ini digunakan untuk mengenalkan nama-nama variabel atau konstanta dan juga fungsi yang akan digunakan.
Yang ketiga, bagian deskripsi. Bagian ini berisi mengenai struktur inti dari algoritma, berupa langkah-langkah yang dituliskan secara berurutan. Kata kuncinya itu seperti if, then, else, while, do, for, and repeat, yang sering digunakan pada bagian deskripsi untuk menunjukkan konstruk algoritma yang digunakan. Yang ketiga ada flowchart. Flowchart ini biasa disebut dengan diagram alir, merupakan diagram yang menunjukkan proses terdiri dari simbol-simbol yang mewakili langkah, keputusan, masukan, dan keluaran. Simbol-simbol flowchart yang biasa digunakan merupakan simbol-simbol flowchart yang sudah sesuai dengan standar ANSI dan INSO. Menurut Reinhardt pada tahun 1995, terdapat beberapa fungsi flowchart. Yang pertama ini membangun pemahaman umum tentang keseluruhan proses. Fungsi ini paling besar saat grup bekerja sama untuk membuat bagan. Kemudian yang kedua, mengembangkan proses berpikir. Semakin banyak orang melihat diagram alur, semakin mereka menyadari bagaimana pekerjaan di sekitar mereka terdiri dari banyak proses yang berinteraksi satu sama lain. Kemudian yang ketiga, meningkatkan proses. Inefisiensi seringkali dapat dihilangkan ketika orang setuju mengenai bagaimana suatu proses bekerja yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, standarisasi proses. Mengizinkan orang untuk menyetujui suatu rangkaian langkah untuk melakukan pekerjaan tertentu dapat membantu meningkatkan konsistensi proses. Kemudian terdapat simbol-simbol dari flowchart. Yang pertama itu ada terminator. Simbol terminator ini digunakan untuk menunjukkan permulaan atau start dan akhir atau stop pada suatu algoritma. Kemudian yang kedua ada garis alir atau flow line yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya atau biasa yang disebut dengan connecting line. Kemudian yang ketiga ada preparation yang digunakan untuk mempersiapkan penyimpanan di dalam storage. Yang keempat ada proses yang digunakan sebagai penunjukan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh komputer. Biasanya berisi deskripsi rumus. Yang kelima ada input atau output yang digunakan untuk menunjukkan proses input atau output atau tanpa tergantung dari jenis peralatan input-outputnya. Kemudian ada decision yang digunakan untuk memilih proses atau keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Simbol ini biasanya ditemui pada construct selection. Kemudian ada predefined process. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan pelaksanaan suatu bagian prosedur atau subproses. Dengan kata lain, prosedur yang terinformasi di sini belum detail dan akan dirinci di tempat yang lain. Kemudian ada manual input yang digunakan untuk menunjukkan input data secara manual menggunakan keyboard. Lalu ada connector on page. Apabila algoritma terlalu panjang untuk dituliskan secara berurutan ke bawah, maka dapat menggunakan simbol ini untuk menyederhanakan alur. Kemudian hubungan antar simbol yang letaknya berjauhan bila dihubungkan dengan garis dalam satu halaman tersebut dihubungkan masing-masing dengan simbol ini. Kemudian ada connector of page. Sama halnya seperti on page connector, hanya saja simbol ini digunakan untuk menghubungkan simbol dalam halaman yang berbeda. Kemudian ada konstruk dasar algoritma. Yang pertama itu ada runtunan atau sequencing yang terdiri dari satu atau beberapa instruksi. Setiap instruksi dikerjakan secara beruntun atau sesuai dengan tahapan prosesnya. Dengan kata lain, suatu instruksi hanya akan dilaksanakan apabila instruksi sebelumnya telah dilaksanakan. Urutan atau tahapan instruksi akan mempengaruhi keadaan akhir algoritma. Apabila instruksi dirubah urutannya, maka hasil akhir juga bisa jadi berubah. Yang kedua ada pemilihan atau selection.
Instruksi dalam sebuah program tidak selalu dapat dikerjakan. Terkadang kita perlu konsep pemilihan dalam menjalankan sebuah instruksi. Pemilihan atau selection ini berdasarkan pada satu kondisi atau lebih. Suatu instruksi akan dapat dikerjakan apabila terpenuhi kondisi tertentu. Kondisi ini merupakan persyaratan dikerjakannya instruksi tersebut. Kondisi dapat bernilai benar atau salah. Dalam pemilihan atau selection ini terdapat beberapa struktur. Yang pertama itu ada if then. Instruksi hanya akan dikerjakan apabila kondisi bernilai benar. Sebaliknya, apabila kondisi bernilai salah, maka instruksi tidak dapat dikerjakan. Struktur umumnya itu if then. Nah, di tengahnya ini terdapat suatu kondisi. Nah, di mana kondisi itu merupakan suatu instruksi. Struktur pemilihan if then hanya memberikan satu pilihan instruksi bila kondisi atau persyaratannya dipenuhi maka bernilai benar. Dan apabila tidak memberikan pilihan lain, maka kondisi tersebut bernilai salah. Kemudian ada if then else. Struktur pemilihan ini memberikan dua buah instruksi yang akan dikerjakan tergantung pada nilai kondisinya. Struktur umumnya yaitu if, then, yang di tengahnya ini terdapat kondisi yang merupakan itu instruksi yang pertama. Kemudian ada else, ini merupakan instruksi yang kedua. Else artinya jika tidak. Bila kondisi benar, instruksi pertama yang akan dikerjakan. Bila kondisi salah atau jika tidak, maka instruksi yang kedua yang akan dikerjakan. Kemudian ada if then else. If apabila kondisi yang menjadi syarat dikerjakannya instruksi lebih dari satu, maka terdapat tambahan pada struktur pilihannya. Biasanya untuk pemilihan seperti ini disebut pemilihan bersarang. Struktur pemilihan atau selection memberikan kesempatan bagi pemrogram untuk memiliki beberapa pilihan instruksi yang berbeda berdasarkan kondisi atau syarat yang terpenuhi. Contoh penulisan struktur selection dalam flowchart yaitu sebagai berikut yang ada di gambar. Yang pertama itu ada start. Kemudian ini ada input outputnya. Nah, seperti ini. Lalu ada perulangan atau repetition. Pada struktur pengulangan, memungkinkan pemrogram melakukan suatu atau beberapa instruksi lebih dari satu kali. Dengan menggunakan struktur ini, pemrogram cukup menulis sebuah instruksi, namun dapat dikerjakan beberapa kali sesuai dengan kondisi. Dalam pengulangan ini terdapat beberapa struktur. Yang pertama itu ada pernyataan for. Pengulangan for digunakan apabila jumlah perulangan sudah diketahui terlebih dahulu. Bentuk umum pernyataan for adalah sebagai berikut. For I sama dengan batas underscore awal to batas underscore akhir do. Nah, ini for ini merupakan aksi. Aksi akan dilakukan sebanyak jumlah I, yaitu dari batas awal sampai batas akhir. Nah, jadi for I ini, I-nya ini banyak jumlah yang akan dilakukan aksi. Kemudian yang kedua ada pernyataan repeat until. Pengulangan dengan pernyataan repeat until akan mengerjakan aksi secara terus-menerus hingga kondisinya berhenti terpenuhi. Bentuk umum pernyataan repeat until adalah sebagai berikut. Repeat ini sebagai aksi. Nah, untuk until ini merupakan suatu kondisi. Untuk struktur repeat until dapat digunakan apabila belum diketahui sejak awal berapa jumlah pengulangan yang akan dikerjakan. Kemudian yang ketiga,
ada pernyataan while do. Pernyataan while do juga digunakan untuk pengulangan yang belum diketahui batasan jumlah pengulangannya. Pengulangan aksi akan terus dikerjakan apabila kondisi masih terpenuhi. Namun, apabila kondisi sudah tidak terpenuhi, maka pengulangan akan berakhir. Dengan kata lain, selama kondisi masih terpenuhi, maka aksi akan terus dikerjakan. Nah, itu merupakan penjelasan dari pemrograman mengenai pengenalan tentang pemrograman.